fatona. Ayo rakyat Buton Tengah, bangun pilar istiqomah, tanamkan di hati nurani, pilih bupati, wakil bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya dipersilakan untuk mewakili teman-teman partai pengusung untuk bicara dalam forum terhormat ini. Saya Laudi Aca bersama Ibu Sadia. Saya adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Buton Tengah dan Ibu Sadia adalah sekretaris saya. Saya kira selanjutnya di tengah-tengah forum KPU ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman partai pengusung. Kita telah membuat sebuah perahu besar untuk mengantarkan Azari dan Adam Base berlayar menuju Buton Tengah yang lebih makmur saudara sekalian. Kita bersama bergandengan tangan tentu mengantarkan beliau di KPU ini untuk mendaftar. Kita berharap teman-teman KPU menyelenggarakan pemilu yang baik, pemilu yang jujur dengan mengakomodir keinginan rakyat. Kita melaksanakan demokrasi secara bersama-sama. Saya mengantarkan kandidat kami ini dengan sukacita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya berharap kita akan melakukan pilkada yang damai di Kabupaten Buton Tengah. Saya menghimbau kepada seluruh kader Partai Golkar, saya pelaksana tugas Ketua DPD Golkar, untuk kita bersatu. Kita bawa calon kita ini memenangkan pertarungan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Bekerja sama dengan partai pengusung, kita titipkan di KPU untuk menjadi wasit yang baik, untuk menjalani penilaian yang baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beserta anggota, Ketua Bawaslu dan anggota, saudara-saudara saya, Ketua Partai Pengusung dari Partai Demokrat, dari Partai PKB, Partai Golkar, Hanura, dan Gelora. Saya dan Bapak Adam Basan sebagai bakal calon wakil bupati Buton Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partai pengusung dari jajaran DPP sampai dengan DPC Kabupaten Buton Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya dengan Pak Adam Basan akhirnya Allah ridho untuk bisa hadir mendaftar di KPU Buton Tengah, melengkapi administrasi yang kita bawa dengan partai yang diusung oleh 5 partai dengan 5 kursi, 1 yang non-seat. Kami bisa dibilang pas-pasan untuk datang mendaftar karena memang seperti yang selalu disampaikan bahwa Azhari itu hanya pegawai negeri biasa, dosen. Pak Adam Basan ini hanya pensiunan prajurit. Jadi ya kita dianggap tidak akan bisa untuk berlayar. Tetapi alhamdulillah karena demokrasi kita yang sudah semakin bagus, bila pun juga hari ini ada orang yang mau mendaftar, sebenarnya di Buton Tengah itu bisa melahirkan sampai 7 pasangan juga sudah bisa. Dulu pada saat saya ikut pertandingan menjual visi misi di Pilkada Buton, waktu itu kami memiliki pasangan lebih dari 5. Alhamdulillah berjalan damai, santai, adem semua. Waktu saya ikut Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Pilgub, waktu itu kami juga ada 4 pasang, semuanya jalan dengan baik. Karena pilkada ini pada dasarnya adalah pertarungan visi misi, pertarungan yang disebut janji yang disampaikan oleh para kandidat yang dijual kepada masyarakat. Di dalamnya orang akan menilai yang dilakukan oleh KPU tadi. Lagu KPU Buton tadi itu bagus sekali. Kita akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Integritas itu artinya apa? Integritas itu artinya apa? Adalah pemimpin yang memiliki kapabilitas, baik dari kapabilitas kesiapan dia untuk memimpin dan kapabilitas pribadi dia. Kapabilitas pribadi itu apa? Artinya orang yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa memimpin, bisa benar apa yang dia katakan. Terbukti rekam jejaknya, bukan rekam jejak palsu. Bisa menjadi bapak pengayom bagi masyarakat, bisa menjadi guru bagi masyarakat. Itu integritas sebagai pemimpin. Oleh karena itu, saya juga sampai hari ini, walaupun sebagai syarat di KPU saya harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, tapi status saya
saya masih tetap dosen. Dosen tetap dimanapun saya bisa mengajar, dalam status yang bukan pegawai negeri sipil. Sebagai guru yang juga kebetulan studi saya adalah studi politik, birokrasi, dan kebijakan, saya menilai sebagai pelaku politik, saya sudah ikut pilkada gubernur dari umur 30 tahun, ikut pilkada Bupati Buton, kemudian ikut juga hari ini. Dalam rentang waktu itu bukan berarti saya pengangguran. Sejak ikut pilgub saya sudah rektor. Saya kalah dalam pilgub, saya tetap rektor. Saya ikut pilkada Buton, saya juga rektor. Berhenti dari pilkada Buton, saya juga malah diangkat jadi rektor negeri. Jadi saya bukan pengangguran. Saya tetap sebagai seorang pengajar yang mempelajari studi politik, kebijakan, birokrasi, yang kemudian terjun untuk mengikuti palagan politik. Hari ini saya terpanggil di kampung saya. Untuk apa? Untuk perbaiki ini Buton Tengah. Bukan untuk apa-apa. Saya hadir untuk memperbaiki Buton Tengah. Saya sudah jadi pejabat dari umur saya 26 tahun. Saya sudah jadi rektor. Sampai dengan umur saya 48 tahun. Rektor negeri itu setara dengan eselon 1. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini sepertinya saya sudah tidak terlalu asing. Tetapi saya harus pulang di Buteng untuk apa? Saya berhenti dari pegawai negeri untuk apa? Untuk kampung saya. Saya pertama kali jadi pegawai negeri. Diutus oleh Kabupaten Buton. Satu-satunya yang lulus STPDN 95 Kabupaten Buton, dan orang Buteng yang pertama kali untuk menjadi masuk STPDN. Alhamdulillah. Hari ini saya baktikan, saya kembalikan lagi bahwa saya akan berhenti dari pegawai negeri karena saya ingin mengabdi di kampung halaman saya, Buton Tengah. Terkait pelaksanaan pilkada, saya tadi bilang sama Ketua KPUD Buteng, dari pengalaman saya ikut pilgub yang lalu, ikut pilkada Buton 10 tahun yang lalu, kayaknya ini pelayanan yang terbaik. Kenapa pelayanan terbaik? Dari depan kita disambut. Padahal kantornya KPUD Buteng ini masih bilang belum aslinya, ini masih darurat. Tapi kita bukan main pelayanannya, sampai di sini ada fit-nya luar biasa. Ini artinya apa? Orang Buteng ini, orang Buteng ini punya sumber daya manusia yang handal. Otak-otaknya orang Buteng ini hebat-hebat. Kita orang Buton, khususnya orang Buton, otaknya pintar-pintar. Cuma kesempatannya tidak ada. Sayangnya pintar juga ini ada dua. Bisa digunakan benar, bisa juga digunakan salah. Digunakan benar itu akan bagus sekali jalannya. Kalau digunakan salah, itu biasanya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang harus kita hindari. Kecerdasan akal manusia itu bisa dikendalikan oleh salah satunya yang namanya agama. Kalau orang yang tidak beragama dikendalikan oleh ideologi. Ideologi itu apa? Itulah yang mendasari cara berpikir orang. Ada batasan baik dan buruk. Bapak dan Ibu sekalian, kita percaya kepada KPU, kita percaya kepada Bawaslu. Hari ini demokrasi kita semakin bagus. Setelah kita lewati demokrasi dari zaman Orde Baru sampai kemudian reformasi kemudian hari ini, minggu lalu kita juga mendapatkan buah dari reformasi yang lebih bagus, bahwa MK telah memutuskan yang bisa ikut pilkada itu bukan hanya kewajiban harus 25% atau harus 5 kursi seperti kita di Buton Tengah, tetapi sudah bisa diikuti sama dengan jumlah calon independen kalau yang mau maju. Jadi saya umpama bisa masuk hanya dengan 3 kursi. Itu artinya apa? Itu buah demokrasi. Semakin banyak orang yang ikut semakin bagus. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang-orang yang merasa mampu dan cerdas untuk menampilkan visi dan misinya memperbaiki masyarakat. Tandanya juga kecerdasan demokrasi kita hari ini, tanda kecerdasan demokrasi kita hari ini adalah keberanian daripada KPU Pusat, KPU Jawa Tengah, DPR RI, dan kemauan dari Bapak Presiden kita. Apa yang kita saksikan baru-baru? MK telah memutuskan, undang-undang memutuskan bahwa seseorang yang bisa menjadi calon gubernur adalah berumur 30 tahun pada saat mendaftar. Kemudian ada ketua partai yang juga orang besar di negeri ini, putra presiden kita, mendaftar untuk ikut pemilihan gubernur di Jawa Tengah, berencana mendaftar. Tapi kemudian partai sudah siap semua, survei paling tinggi, mau bicara uang, lengkaplah. Tapi kemudian karena syarat administrasi tadi,
bahwa yang boleh mendaftar itu sesuai dengan keputusan KPU, undang-undang, dan kemudian dikuatkan keputusan KPU adalah mereka pada saat mendaftar umur 30 tahun. Maka kemudian dengan legowo semuanya menyatakan menerima. Mulai dari Bapak Presiden, calon kandidat kita itu generasi yang akan bagus ke depan, Pak Kaisang, kemudian DPR RI sampai dengan KPU memutuskan untuk menjalankan apa yang diputuskan oleh MK. Artinya administrasi itu penting. Artinya administrasi itu penting. Saya hari ini tadi mendaftar, datang, agak lambat kami datang, karena kita terlambat dengan satu stempel partai yang belum datang. Kalau tidak ada satu stempel itu saja, KPU bisa saja menolak kami dengan alasan tidak lengkap administrasi. Jadi saya ingatkan kepada KPU dan Bawaslu untuk memeriksa administrasi saya. Jangan sampai banyak yang kurang. Periksa saya punya latar belakang. Jangan sampai saya punya ijazah-ijazah bermasalah. Tolong diperiksa baik-baik. Betul. Saya terakhir pendidikan teori saya adalah doktor. Ini baik-baik dilihat, diliput ini. Saya terakhir adalah doktor studi kebijakan Universitas Gadjah Mada. Tolong diperhatikan, jangan sampai itu ijazah palsu atau tidak gitu loh. Nah, kemudian ada ketentuan undang-undang. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh saja bahwa kalau orang itu mau mendaftar untuk kuliah, dia harus lulus dulu. Dia harus lulus dulu SMA. Ada ijazah SMA-nya pergi mendaftar kuliah. Kalau tidak ada ijazah SMA-nya belum keluar, tidak boleh dia mendaftar. Nah, gitu ya. Jadi kalau bilang pada saat mau mendaftar itu ada masa ijazahnya adalah 3 tahun, 3 tahun, tidak boleh kurang saat mendaftar. Kalau ada ijazah yang kurang dari itu berarti itu salah. Jadi saya ingatkan, memang mudah-mudahan di Jakarta sudah dilaksanakan. Presiden sudah legowo, MK sudah putuskan. Administrasi itu penting. Jangan kita bermain-main. Mari kita jadi contoh bahwa kita adalah generasi yang siap menyatakan benar itu adalah benar, salah itu adalah salah. Kita yel-yel. Kalau saya bilang azan, bilang menang. Azan, azan, azan. Ingat saudara-saudaraku sekalian, kita semua hadir di sini untuk kampung kita, untuk negeri kita. Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita untuk siapapun. Yang harus kita lakukan hanya satu, bahwa kita mendukung KPU untuk melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kita mendukung Bawaslu untuk melaksanakan pekerjaan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berharap kita masyarakat Buton Tengah bisa memberi kepercayaan kepada saya dan Pak Adam Basan untuk memimpin Buton Tengah ke depan. Jangan ada keraguan. Kenapa jangan ada keraguan? Azhari adalah doktor pemerintahan, berkarir di pemerintahan 26 tahun, mulai dari eselon yang terendah, eselon 4A, eselon 4A sampai dengan setara dengan eselon 1. Insya Allah saya bukan orang yang baru mau belajar pemerintahan. Jangan berikan pemerintahan kepada orang yang baru mau belajar. Saya juga ingatkan di depannya KPU dan Bawaslu, saya ingatkan kepada teman-teman saya birokrat yang ada di Buton Tengah. Kita bersyukur hari ini pemimpinnya adalah PJ Bupati yang juga adalah Sekda. Saya minta saudara, kita ini orang birokrasi sama-sama. Birokrasi itu tahu pada saat kita melaksanakan tugas, kita bisa membuat sesuatu itu menjadi baik dan benar, dan kita juga bisa membuat sesuatu itu menjadi janggal walaupun kita bisa mencarikan pembenarannya. Tapi ingat, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Ke depan kalau Allah meridhoi, saya akan periksa baik-baik apapun yang kalian bikin. Saya akan periksa baik-baik apa yang kalian bikin. Ingat, saya ini guru pemerintahan, saya dosen ilmu pemerintahan, saya dosen ilmu administrasi negara. Jangan main-main. Kita baku tahu kartu sama-sama birokrat. Jadi jangan main-main. Saya kejar kamu. Administrasi keuangan berlaku sampai 25 tahun. Kita baku main. Ayo, kita baku main. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo rakyat Buton Tengah, tentukan arah dan langkah, ceritakan dalam sejarah, pilihanmu selalu Fatona. Ayo rakyat Buton Tengah, bangun pilar istiqomah, tanamkan di hati nurani, pilih bupati, wakil bupati. TPS telah memanggilmu memilih, salur aspirasi raih sejuta asa. Tiba saatnya gunakan hak pilih, 27 November ke bilik suara. Pilihmu Azhari. Jadi Kak, sakitnya hatinya orang itu akan hukuman karma akan juga dibalas. Wanita partai Noah dijelekan, yaitu harus menyatakan sikap dukung Azhari. Hambala Ramua. Pokoknya Pak Hekte kuda laku do ini dukung Azhari. Sampai titik darah penghabisan. Pokoknya silakan aspirasimu ceritakan, yaitu pokoknya 300 Azhari apa 100? Karet 300. Woi, sekarang saya mau tanya, Laramo pembangunannya sekarang kanker lu pakai kesela. Lu pakai kesela Andi? Tidak mungkin, Laramo yang kasih bagus. Yo, kalau kita lihat pembangunan Laramo, pokoknya Laramo diakui dari Kabupaten Buton Selatan diakui Laramo pembangunannya. Reke, kita dukaan kaya Reke ya. Saya ini main kampas Pak, saya tahu gimana rute. Main kampas, seluruh kabupaten Buton ini saya. Karet. Laramo. Sekarang Laramo dukung Azhari. 300. Pilih Laramo, Azhari apa 100? Karena Laramo sudah dukung Azhari. Kasihan. Kasih Laramo. Dia menangis Pak. Dia menangis. Betul kasihan. Sakitnya hatinya orang itu akan hukuman karma akan juga dibalas. Entah gel semua. Pemilihan di TPS nanti suara semua lari sama Azhari. Mantap. Iya. Jadi 300. 300 Azhari apa 100? Tangan di atas Azhari satu putaran. Insya Allah tinggal dilantik Azhari. Amin. Takbir.